turut berduka cita. Xiao Jing. Selesai. Keluarga mohon terima belasungkawa saya. Biarkan aku melihatnya sekali lagi. Upacaranya sudah lewat. Sekarang bukan waktu yang tepat. Jangan sentuh dia. Kamu tidak pantas. Dasar wanita. Bagaimana bisa kamu sejahat itu? Kamu memang tidak ingin cucuku dimakamkan dengan tenang. Aku sedang melihat anakku sendiri. Apa yang kejam dari itu? Kamu tahu betul ibu sudah menghitung waktu yang baik, tapi kamu sengaja menundanya. Bukankah itu hanya untuk membuat ibu jijik, untuk sengaja mempersulitnya? Kalau saja kamu tidak menghalangiku. Aku sudah melihatnya sejak lama. Bagaimana bisa kamu menyebutnya penundaan? Kamu sangat ingin mencegahku melihatnya. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Bagaimana mungkin kamu terlalu banyak berpikir? Zhang Miao Miao, terima kasih orang baik. Operasinya berjalan sangat lancar. Apa yang kamu lakukan pada mata anakku? Pu Yue, hal terpenting sekarang adalah membiarkan Xiao Jing beristirahat dengan tenang. Kita bisa bicara soal lain nanti di rumah. Katakan padaku, apa kau mendonorkan kornea mata Xiao Jing kepada Xiang Xinpeng? Han Song, kamu bukan manusia. Wanita ini, tidak bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Kenapa kamu memukul orang? Aku tidak memukul manusia. Aku memukul binatang. Xiao Jing baru saja meninggalkan kita. Dan kamu sudah mendonorkan kornea matanya kepada orang yang merundungnya. Pu Yue, apa yang kamu katakan? Peng Peng masih sangat kecil. Apa dia bahkan mengerti apa itu perundungan? Xiao Jing sudah tiada. Kamu tidak bilang apa-apa. Tapi saat aku menyebut Xiang Xinpeng kamu jadi gelisah. Karena begitu keadaannya. Lalu, kenapa kamu datang? Untuk menghadiri pemakaman Xiao Jing. Pergi cari Xiang Xinpeng sana. Pu Yue, bisa tolong bersikap masuk akal? Mau bicara soal logika baiklah. Biar aku bicara masuk akal denganmu. Aku akan bicara masuk akal denganmu. Bicara soal logika, Hu Yue, apa kamu sudah kehilangan akal? Apa kamu sudah gila? Aku memang gila. Aku sudah ditekan sampai ke batasnya oleh seluruh keluargamu. Keluar. Kalian semua keluar. Baiklah, kami akan pergi. Apa kamu tidak takut kehilangan muka? Justru kami yang harusnya khawatir kehilangan muka. Nah, ayo kita pergi. Ayo pulang. Bagaimana mungkin ibu membiarkanmu menderita seperti ini? Pagi. Kenapa dia ada di sini? Aku tidak tahu. Bukankah manajer umum sudah memecatnya? Di mana barang-barangku? Aku bertanya pada kalian semua. Apa kalian semua bisu? Di mana barang-barangku? Direktur Han, manajer umum menyuruh orang memindahkan barang itu. Katanya untuk memberi ruang bagi direktur yang baru. Siapa direktur barunya? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Anda harus menanyakan hal itu pada manajer umum Hu. Lalu di mana barang-barangku? Saya tidak tahu, mereka sudah membersihkannya berhari-hari. Mungkin Anda harus bertanya pada petugas kebersihan. Apa kamu yang menyuruh orang menyingkirkan barang-barangku? Tidak lihat aku sedang rapat. Keluar. Bukankah ini proyekku? Kenapa aku tidak dipanggil untuk rapat? Kamu sudah bolos kerja selama beberapa hari. Melanggar peraturan perusahaan. Kontrakmu sudah diputus secara otomatis. Dokumennya sudah dikirim ke emailmu sejak lama. Bolos kerja. Kenapa aku tidak sebelumnya? Aku bahkan belum mulai perhitungan lama denganmu. Dan kamu yang malah membahasnya duluan. Apa? Kamu mau memberi kompensasi pada perusahaan? Baiklah, nanti HRD yang akan menghubungimu. Berapa kompensasinya? Kami mengikuti prosedur standar. Pu Yue, apa kamu harus bersikap seperti ini? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Kalau kamu punya masalah dengan itu, tidak ada yang bisa kulakukan. Kalau tidak ada lagi silakan pergi. Kami masih harus menyelesaikan rapat ini. Sampai di mana tadi? Lanjutkan. Dimengerti. Rekan-rekan di Departemen Desain mohon perhatiannya. Dan Departemen Copywriting juga. Kali ini, kita harus mengamankan proyek ini. Ada masalah yang baru saja muncul. Ini cukup serius. Mengenai sisi ini, Departemen Copywriting mari kita lanjutkan. Cukup berapat dibubarkan. Yang lain keluar. Dimengerti. Han Song. Sudah tidak tahan lagi. Ini baru permulaan.
Yue, apa masalahmu? Kenapa kamu menendang Han Song keluar dari perusahaan? Kenapa kamu menarik pendanaan dari perusahaan kakak iparmu? Jawab aku. Itu, kalian berdua boleh bertengkar sesuka kalian. Tapi kamu tahu betul bahwa perusahaan kakak iparmu butuh uang itu sekarang. Ja, aku tahu. Lalu kenapa? Justru karena itulah aku melakukannya. Kamu datang di saat yang tepat. Bantu aku membawa ini ke Han Song. Apa ini? Surat cerai. Surat cerai. Kamu menceraikan kakakku. Bukankah sudah jelas? Tidak, kamu tidak boleh bercerai. Kenapa? Apa aku butuh izinmu untuk bercerai? Kamu khawatir soal investasinya kan? Jangan khawatir. Entah aku bercerai dengan kakakmu atau tidak. Uang itu, aku tidak akan menginvestasikannya padamu lagi. Ibu lihat dia. Yue, ini perusahaanmu. Aku yakin, kamu tidak ingin membuat ini terlihat terlalu buruk kan? Tidak akan ada yang lebih buruk daripada wajah keluargamu. Jangan menguji kesabaranku. Jika kamu tidak membiarkan anak-anakku tenang, jangan harap kamu juga bisa tenang. Mari kita semua tidak tenang. Tidak ada dari kita yang akan tenang. Tidak ada kedamaian bagi siapapun. Lupakan saja. Tidak ada yang mendapatkan kedamaian. Jangan biarkan anak-anakku tenang. Kalau begitu kita semua tidak akan tenang. Kamu tidak akan membiarkanku tenang begitu. Tidak ada yang mendapatkan kedamaian. Kamu tidak akan membiarkanku tenang. Lupakan semuanya. Apa yang akan kamu lakukan soal itu? Sudah selesai menghancurkan semuanya. Mau menghancurkan lagi. Dan wanita yang satu ini, kamu sudah menghancurkan milik CEO kami 3 barang koleksi, 1 printer, 10 komputer, dan berbagai perlengkapan kantor. Totalnya 500.000. Omong kosong. Aku cuma mengambil barang murah untuk dihancurkan. Dari mana kami bisa dapat uang sebanyak itu? Kamu mencoba memeras kami ya? Kami tidak memerasmu. Kamu bisa minta polisi untuk membawa ahli guna menilai kerusakannya. Apa maksudmu dengan itu? Kamu mencoba membuat ibu ditangkapkan. Tidak. Kalian berdua. Kamu tidak akan berani. Pak polisi, tolong bawa 2 wanita ini pergi. Mereka membuat keributan di kantorku. Benar. Pak polisi, aku ini ibu mertuanya. Kami tadi hanya bercanda. Ini salah paham, hanya salah paham. Siapa yang sedang bermain-main denganmu? Saya sedang bertugas. Ikutlah dengan saya. Yue, katakan sesuatu pada polisi. Kita semua keluarga. Semuanya hanya salah paham. Yue, apa kau pikir aku memberimu muka? Jika kau tidak membiarkan anak-anakku hidup tenang, jangan harap kau bisa hidup tenang juga. Pak polisi, tolong bawa 2 wanita ini pergi. Rekanku yang akan mengurus pernyataannya. Ikutlah dengan saya. Yue, tunggu saja kau. Urusanku denganmu belum selesai. Yue, kamu di rumah. Yue, Apa? Datang untuk mencari keadilan bagi ibumu. tidak, ini rumahku. Bukankah wajar kalau aku pulang ke rumah? Kenapa aku tidak bisa masuk? Kamu menghapus sidik jariku. Itu tidak akan jadi rumahmu lebih lama lagi. Apa kamu sudah menerima surat cerainya? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Kalau tidak, keluar. Bisa biarkan aku masuk untuk bicara. Tidak. Yue, Xiao Jing sudah meninggal. Kamu marah dan menendangku keluar dari perusahaan. Aku bisa melupakan semua itu. Tapi aku benar-benar lelah akhir-akhir ini. Kamu bisa mengabaikannya. Maaf. Sekarang aku yang ingin menaruh dendam. Dan apa kelelahanmu ada hubungannya denganku? Kamu lelah karena kamu sibuk mengurus Sang Miao Miao dan anaknya kan? Aku sudah menjelaskan berkali-kali padamu. Hubunganku dengan Sang Miao Miao tidak seperti yang kamu pikirkan. Bisa tidak berhenti menganggap semua orang itu kotor? Aku yang kotor. Lupakan saja. Aku tidak datang ke sini untuk bertengkar denganmu kali ini. Bisa biarkan aku masuk dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Bisa. Apa kamu sudah menerima surat cerainya? Aku tidak akan menceraikanmu. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Silakan keluar sendiri. Yue buka pintunya.
Huyui, Kamu sakit kenapa ribut sekali? Anak itu sedang tidur. Aku akan panggil polisi kalau kau terus begini. aku tidak menceraikanmu. Kamu harus istirahat. Aku pergi sekarang. Yuyul, aku membuatnya sendiri. Kamu jadi sangat kurus akhir-akhir ini. Berhenti membawakanku makanan. Itu membuatku mual. Yuyui, jangan seperti ini. Xiao Jing juga anakku. Aku hancur karena dia sudah tiada. Benarkah? Kalau begitu kamu pasti sangat patah hati. Patah hati sampai langsung menggunakan kornea Xiao Jing untuk menyelamatkan anak selingkuhanmu. Hubunganku dengan Sang Miao Miao tidak seperti yang kamu pikirkan. Bisa berhenti bersikap tidak masuk akal. Perselingkuhan emosional tetaplah perselingkuhan, Han Song. Kalau kamu laki-laki bersikaplah tegas. Ceraikan saja aku sekarang. Kamu turun ke sini. Jelaskan dirimu. Aku dengar, kamu sudah berdamai dengan sopirnya. Apa? Bagaimana mungkin? Benar aku yang mengambil uang itu. Ibu, mengemudi dalam keadaan mabuk, membunuh Xiao Jing. Bagaimana bisa kamu setuju dengan penyelesaian damai? Aku sudah setuju dengan penyelesaiannya. Itu tidak memengaruhi hukumannya. Itu hanya berarti dia mendapat potongan masa tahanan 2 tahun. Apa masalahnya? Ibu, kembalikan uang itu sekarang juga. Kami tidak setuju dengan penyelesaian apapun. Huyue, kamu yang mengirim anakku ke sana kan? Ada apa? Uangnya tidak masuk ke kantongmu. Jadi kamu tidak senang. Aku bukan kamu. Aku tidak mau uang darah. Uang yang didapat dari nyawa anakku. Aku tidak akan mengambil sepeser pun. Jangan bicara padaku dengan nada seperti itu, karena aku tidak percaya. Lagi pula kamu sedang menceraikan anakku sekarang. Aku tidak akan mengembalikannya. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Sebaiknya kamu berpikir matang-matang. Jangan memaksaku. Baiklah, kalau kamu mau aku mengembalikannya bisa saja. Pulihkan posisi anakku segera. Dan teruskan investasi pada putri dan menantuku. Maka aku akan mengembalikannya. Mustahil. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengembalikannya. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Ibu, Baiklah, kamu yang bilang begitu. Kemari sekarang juga. Trik apa lagi yang sedang kamu coba sekarang? Trik untuk menghadapi sampah sepertimu? Tentu saja. Berhentilah bersikap misterius. Sekarang jika kamu berlutut di tanah dan meminta maaf dengan benar, dan setuju dengan syarat yang kubuat tadi, maka demi Xiao Jing, aku akan membiarkanmu tetap di keluarga ini. Kamu tidak punya hak untuk menyebut nama Xiao Jing. Nada bicara macam apa itu? Camkan ini baik-baik. Keluar dari keluarga Han itu mudah, tapi untuk kembali masuk itu sulit. Semuanya, saya adalah pengacara Nona Huyul. Saya akan mewakili Nona Huyul sepenuhnya dalam mengajukan tuntutan hukum terhadap Anda. Tuntutan hukum. Benar sekali, Nona Hu akan menuntut hutang yang harus dibayar oleh Zhang Miao Miao dan putranya, serta keluarga Han. Hutang apa? Ini uang yang diberikan kakakku pada kami. Bagaimana bisa itu disebut hutang? Kakakmu yang memberikannya padamu. Saat kakakmu pertama kali bersamaku, kami hanya makan bakpao dan kubis. Kami bahkan tidak mampu beli daging. Tanya kakakmu, apakah dia mampu memberimu apapun? Yuyu, apa kamu harus sekejam ini? Semua kasih sayang selama bertahun-tahun ini. Apa kamu sudah melupakan semuanya? Kasih sayang. Aku terlalu peduli pada kasih sayang. Itulah kenapa aku membiarkanmu hidup dari uangku begitu lama. Kamu sudah jadi benalu selama bertahun-tahun dan membiarkan Xiao Jing mati dalam penderitaan. Han Song, aku beritahu kamu, rekening kita. Aku akan menyelesaikannya satu persatu denganmu. Yuyu, kamu sudah pulang. Sudah makan. Apa itu ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin tidak? Aku suamimu. Tidak akan lama lagi. Yuyu, sudah kubilang. Hubunganku dengan Sang Miao Miao benar-benar tidak ada hubungannya sama sekali. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku sekali saja? Selama kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri itu, sudah cukup. Yuyu, bisa berhenti mengamuk. Aku akui. Aku kurang meluangkan waktu untuk kalian semua dulu. Aku juga hancur karena Xiao Jing sudah tiada. Tapi kita tidak hanya punya Xiao Jing. Kita masih punya satu sama lain. Aku berjanji padamu, aku tidak akan menelantarkanmu lagi. Bisa beri aku satu kesempatan lagi. Aku percaya padamu. Benarkah? Selama kamu bisa membuat Xiang Miao Miao mengembalikan uangnya, membuat Xiang Xinpeng mengembalikan kornea mata Xiao Jing, dan membuat Xiao Jing hidup kembali, maka aku akan percaya padamu. Yuyu, bukankah kamu yang tidak masuk akal? Miao Miao, kalian berdua dulu teman sekelas, dan teman baik. Dia sedang dalam masa tersulit dalam hidupnya sekarang. Bukannya, kamu kekurangan uang. Kenapa kamu harus sekejam ini? Lihat kamu merasa kasihan padanya lagi.
Han Song. Punya uang itu, urusanku. Itu tidak berarti kamu bisa pakai uangku. Pergi sana pelihara pelapor. Dengan sikapmu yang begitu kamu masih berharap aku percaya padamu. Mimpi saja. Miao Miao bukan pelakor, berapa kali harus kubilang padamu. Kematian Xiao Jing adalah kecelakaan. Bisa nggak sih kamu berhenti melampiaskan amarahmu ke orang lain? Han Song, apa kamu tahu apa yang dikatakan Xiao Jing sebelum dia pergi? Apa yang dia katakan? Dia bilang kalau ada kehidupan selanjutnya. Dia tetap ingin aku jadi ibunya. Tapi dia tidak mau kamu jadi ayahnya lagi. Karena dia benar-benar kecewa padamu. Dan begitu juga aku. Setelah mendengar itu, apa menurutmu masih ada kesempatan untuk kita? Aku mengakui kesalahanku. Tapi bisakah kamu menunjukkan sedikit belas kasihan? Biarkan Miao Miao dan anaknya pergi. Kamu sedang memohon padaku. Ya, Lalu saat aku memintamu untuk melihat Xiao Jing untuk terakhir kalinya, bagaimana responmu padaku? aku. Manajer umum. Sesuatu terjadi di resor. Apa itu? Seorang wanita ada di sana bersama anaknya mengancam akan melompat ke sungai. Dia secara khusus meminta untuk menemuimu. Peng Peng, ibu minta maaf. Miao Miao, Jangan mendekat. Jika kamu melangkah lagi, aku akan melompat. jangan lakukan hal bodoh. Turunlah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku benar-benar akan melompat. Kami hanyalah janda dan yatim piatu yang sudah ditekan sampai ke batasnya. Mata Peng Peng. Jika tidak diobati, dia akan buta. Apa gunanya kami hidup? Lebih baik kami mati saja. Miao Miao, hal-hal seperti ini bisa didiskusikan. Turun dulu. Aku akan bantu kamu mencari jalan keluarnya ya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kamu lihat betapa gelisahnya dia? Bagaimana kalau kamu malah memancing emosinya? Bukankah kamu selalu menuruti semua kemauannya? Lebih sigap daripada orang suci. Dia ingin mati sekarang. Bukankah seharusnya kamu menghormati dan memberkatinya saja? Kamu, Minggir. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan melompat. Kamu tidak mau aku datang. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Silakan melompat sesukamu. Berhenti di situ. Huyue, anakmu, membutakan mata anakku. Sudah sepantasnya kamu memberi kompensasi padanya. Tapi kamu bahkan tidak mau membayar biaya pengobatannya. Apa kamu masih punya hati nurani? Ini anakku. Dia masih sangat kecil. Jika tidak ada biaya pengobatan, matanya akan rusak selamanya. Anaknya masih sangat kecil. Kasihan sekali. Dia terlihat sangat terhormat. Aku tidak menyangka hatinya sedingin itu. Yue Yul, lihat bagaimana kamu telah membuat Miao Miao sampai ke titik ini. Bantu saja mereka. Anggap saja itu sebagai amal. Beramal untuknya. Bahkan jika aku harus beramal pada babi, atau anjing, atau binatang, aku tidak akan pernah memberikannya padanya. Mbak, bagaimana bisa bicara seperti itu? Lihat betapa menyedihkannya dia. Dia menyedihkan. Kalau aku tidak memberimu uang, kamu tidak bisa hidup lagi begitu. Kebetulan sekali aku juga tidak ingin hidup. Ayo kita lompat bersama. Huyue, apa kamu sudah gila? Apa yang sedang kamu lakukan? Ada apa bukannya kamu mau lompat? Aku akan lompat bersamamu. Menyingkirlah. Kalau mau melompat-lompat saja sendiri, aku tidak akan melompat. Aku masih belum mau mati. Pu Yue berhenti memprovokasi Miao Miao. Dia akhirnya sudah tenang. Bagaimana kalau dia mulai lepas kendali lagi? Han Song, aku baru sadar. Kamu bukan cuma buta, kamu juga tuli. Tidak dengar. Dia tidak pernah berniat untuk lompat. Yue Yu, aku tahu karena apa yang terjadi pada Xiao Jing. Kamu sangat marah. Tapi Xiao Jing sudah tiada. Han Song mendonorkan kornea untuk Peng Peng. Juga niat yang baik. Lalu, kenapa dia tidak mendonorkan kornea matanya sendiri? Kenapa harus kornea anakku? Nona, disitulah Anda salah. Kornea mata anak Anda, setelah dipasang di mata anak ini, berarti anak Anda bisa terus melihat dunia ini. Biarkan orang yang mencuri ayahnya membantunya melihat dunia ini. Anakku tidak butuh itu. Kornea matanya bisa didonorkan, tapi kepada siapapun itu diberikan. Tidak akan pernah diberikan kepada Xiang Xinpeng. Aku tidak takut malu mengatakan ini. Wanita ini adalah pelakor yang merusak rumah tanggaku. Bukan hanya mencuri suamiku. Dia juga menghasut anaknya untuk mencuri ayah dari anakku. Ibu dan anak itu sama-sama sampah. Mereka memang hobi mencuri barang orang lain. Suamiku lari ke rumahnya. Lebih sering daripada dia pergi ke kamar mandi. Pu Yue, diamlah. Bukankah ini sudah cukup memalukan? Kenapa aku tidak boleh bicara? Berani buat tapi nggak mau dengar. Anakku baru saja mengalami kecelakaan. Dan suamiku diam-diam mendonorkan kornea matanya. Apa kamu benar-benar percaya mereka tidak ada apa-apa? Kamu percaya? Atau kamu percaya itu? Aku akan melacak setiap sen yang dihabiskan suamiku untuknya selama pernikahan kami. Itu masuk akal dan legal. Tapi dia tidak mau mengembalikannya. Dia bahkan berpura-pura lompat ke sungai untuk membuatku jijik. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini seumur hidupku. Jadi dia seorang pelakor. Benar-benar menjijikkan. Nona, kesabaran Anda terlalu baik. Kalau itu aku sudah lama aku mencabik wajahnya. Kamu masih sangat muda, kenapa melakukan hal lain? Menjadi pelakor itu tidak tahu malu. Atas dasar apa kamu mengutuk orang?
Kami tidak mengutuk orang. Kami mengutuk seorang pelakor. Kalian semua. Huiyue, bagaimana bisa kamu begitu angkuh? Kami toh tidak bisa hidup lagi. Kamu bahkan tidak membiarkan kami mati. Peng Peng, ayo pergi. Miau miau. Apa kamu merekam semuanya? Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan mengeditnya dengan baik dan mengunggahnya secara daring. Yueyu. Kenapa semua orang melihat ke arah kita? Lupakan mereka. Yueyu. Lihat orang di video ini. Apakah itu kamu dan Jiang Miao Miao? Biar aku lihat. Anakmu membuat mata anakku buta. Dan sekarang kamu bahkan tidak mau membayar biaya pengobatannya. Bagaimana video ini bisa tersebar? Aku akan melaporkan pengunggah ini. Ini jelas penyuntingan jahat. Berhenti. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Dia membuat seseorang sampai nekat melompat ke sungai. Dan kamu juga tidak minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf pada orang seperti ini? Kamu, maaf, aku tidak bermaksud mencipratimu. Seseorang dengan rasa keadilan setinggi kamu pastinya tidak akan mendendam padaku, kan? Kamu, ada pengawasan di mana-mana di sini. Aku memperingatkanmu. Jika kamu terus membuat keributan, kami akan memanggil polisi. Perlukah aku memanggil mereka sekarang? Yueyu. Semua orang sudah tahu tentang ini sekarang. Tidak heran mereka semua melihat ke arah kita. Perundungan siber, itu mengerikan. Yueyu, kamu harus berhati-hati. Tidak apa-apa. Aku yang akan mengurusnya. The film was translated and narrated by M Media. Nonahu. Anda akhirnya kembali. Saya minta Anda untuk menyingkirkan sampah ini dari depan pintu saya. Segera. Bagaimana orang bisa tinggal di sini? Aku minta maaf. Saya tidak menyangka seseorang yang terlihat begitu cantik akan memiliki hati yang kejam. Kamu benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Apa ini aku benci? Pergilah ke neraka. Yueyu. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu di sini? Untung aku datang. Aku khawatir padamu, jadi aku datang memeriksa. Ayo pergi, kita masuk dulu. Yueyu, cepat. Minumlah segelas air. Aku berhutang pada kalian berdua untuk ini. Apa yang sedang kamu bicarakan? Orang tadi. Apakah kamu mengenalnya? Tidak. Ini pasti ada hubungannya dengan Yang Miao Miao. Dia tidak hanya mengunggah video. Dia juga memulai siaran langsung untuk menghasut warganet agar merundungmu secara daring. Orang tadi mungkin dihasut olehnya. Siaran langsungnya. Kami adalah orang-orang yang datang setelah menontonnya. Dia berpura-pura menjadi korban di siaran langsung. Sekarang banyak orang yang menyumbangkan uang untuk Jiang Xinpeng. Dan mereka semua mengutukmu. Namun, meskipun aku tidak bisa menghubungimu, aku menggunakan identitasmu untuk mengunggah video penjelasan. Sekarang banyak orang mulai merasa ragu. Apa yang dia katakan? Biar kutunjukkan padamu. Ada apa? Lihat, Han Song berlari ke siaran langsung Jiang Miao Miao untuk memberikan penjelasan. Sekarang para warganet mulai mengutukmu lagi. Zhang Miao Miao dan aku hanyalah teman baik. Tidak pernah ada perilaku yang tidak pantas. Bagaimana mungkin situasi di video itu bisa terjadi? Itu karena istriku yang paranoid. Itu semua hanya kesalahpahaman. Hubunganku dengan Miao Miao. Xiang Xinpeng juga merupakan anak yang sangat baik. Dia tidak pernah merundung anakku. Kata-kata ini hanyalah cerita sepihak dari istriku. Itu tidak. Apa orang itu sakit jiwa? Dia sedang membantu cinta pertamanya. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Yueyu. Aku baik-baik saja. Aku sudah melepaskannya. Kita sudah membiarkannya. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Siapa bilang aku akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Jika mereka bisa menggunakan internet, kita juga bisa. Bantu aku mendaftarkan akun. Bantu aku. Ambil catatan transfer.
bersama dengan buku harian yang ditulis Xiao Jing, dan unggah semuanya secara daring. Biarkan para netizen melihat dengan jelas orang seperti apa yang mereka beri donasi. Yue Yu, kamu benar-benar luar biasa. Lihat. Setelah bukti-bukti disebarkan ke publik, internet sekarang penuh dengan orang yang mengutuk Jiang Miao Miao. Jumlahnya terlalu banyak sampai mereka tidak bisa membungkam semuanya. Ini baru permulaan. Video yang aku minta kamu siapkan. Apa kamu sudah siap? Aku sudah menyiapkannya. Aku pergi ke sekolah Xiao Jing dan menemukan beberapa teman sekelasnya. Mereka semua bersedia untuk bersaksi demi Xiao Jing dan memastikan Jiang Xinpeng telah merundung Xiao Jing sejak lama. Videoku juga sudah keluar sekarang. Internet meledak. Aku akan pergi membuka pintu. Lakukan saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Pu Yue, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memanipulasi netizen untuk merundung Miao Miao secara daring? Aku melakukan perundungan siber padanya. Bagaimana caranya dia menyerangku secara daring saat itu? Hu Yue, apa yang kamu lakukan? Video pertama itu sama sekali bukan aku yang mengunggahnya. Dan saat aku memulai siaran langsung, aku tidak mengatakan satupun hal buruk tentangmu. Aku bahkan minta Han Song untuk menjelaskan hubungan kami. Kamu ingin aku mengembalikan uangnya. Aku harus punya cara untuk mencari uang kan? Dia mencari uang dengan pergi ke internet, memanfaatkan simpati netizen, dan memutarbalikkan fakta. Jadi sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Kamu tahu tidak, para netizen itu sudah mulai menuntut uang dariku. Kamu mengambil uang itu. Jadi bukankah sudah sewajarnya kamu mengembalikannya? Mereka memberikannya secara sukarela. Mereka saja yang bodoh. Aku tidak pernah memaksa mereka. Kamu dengar itu? Itu adalah pilihanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Han Song, bukan begitu maksudku. Yue Yu, aku tahu kematian Xiao Jing telah menyebabkanmu sangat menderita. Tapi, dengan melabeli Peng Peng sebagai perundung, bagaimana kamu mengharapkan dia untuk bertahan di sekolah atau di masyarakat di masa depan? Apa kamu sudah menonton videonya? Aku. Sang Xinpeng dan teman-temannya The film sering was mencuri alat tulis translated Hanjing. and narrated by M Media. Hanjing sangat menyedihkan. Jelas sekali Sang Xinpeng yang merundungnya. Setiap kali ayahnya datang ke sekolah, dia akan memarahi Hanjing karena dianggap menyusahkan. Han Song, setelah menonton video ini, apa kamu masih akan membela Jiang Xinpeng? Apa otakmu sudah dimakan anjing? Peng Peng masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bermain-main. Bermain-main. Saat Han Jing masih sangat kecil, anak itu bertindak untuk membela diri. Dan dia tidak sengaja melukai mata Jiang Xinpeng untuk membela diri. Bagaimana kamu memperlakukannya? Kenapa kamu memukul orang? Aku memukul mereka. Terus kenapa? Biar aku beritahu. Kamu ingin aku melepaskanmu. Baiklah, kembalikan kornea mata anakku. Pu Yue, apakah kamu benar-benar tega melihat Peng Peng kehilangan penglihatannya? Kenapa aku tidak tega? Bagaimana bisa kamu tiba-tiba menjadi begitu berdarah dingin? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Dulu di sekolah, kamu bahkan secara sukarela mensponsori Miao Miao. Hubungan kalian berdua dulu sangat baik. Mengapa berakhir seperti ini? Ya. Kenapa? Maukah kamu jadi pacarku? Ya, aku tega. Kamu tidak apa-apa. Sakit sekali. Aku bahkan tidak bisa berjalan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Lukamu tidak serius. Kamu sebaiknya kembali ke sekolah dulu. Aku akan membawa Miao Miao ke rumah sakit. Aku akan kembali untukmu. Pergilah. Kalau dipikir-pikir, hanya karena kamu masih curiga pada hubunganku dengan Miao Miao, karena begitu keadaannya. Uangnya. Aku yang akan membayarnya untuk dia. Han Song, apa kamu sudah gila? Baiklah, kalau begitu kamu yang membayarnya untuk dia. Secepat mungkin. Miao Miao, ayo pergi. Berhenti di situ. Pu Yue, aku tahu itu. Kamu tidak seberdarah dingin itu. Apa yang kukatakan tadi hanya karena marah. Kata-kata kosong tidak ada gunanya dibanding bukti. Tulis surat hutang. Kamu. Kenapa kamu menandatanganinya tadi? Han Song, jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin kamu terbebani utang karenaku. Jangan khawatir. Aku akan mencari cara
Kamu hanya perlu menjaga Peng Peng dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Terima kasih. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan terlalu formal denganku. Ada urusan yang harus kuselesaikan, aku pergi dulu. Bodoh, dia sudah bangkrut. Dan masih saja menambah utang. Aku jelas tidak akan mengandalkannya lagi. Halo Pak Wang. Ini aku Miao Miao. Apakah Anda punya waktu untuk bertemu? Paha, bolehkah aku mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Ada apa? Akhir-akhir ini, aku agak kekurangan uang. Apakah Anda pikir Anda bisa? Meminjamkan uang padaku. Aku benar-benar minta maaf saudara. Aku baru saja berinvestasi dalam proyek baru. Dan aku juga sedang tidak cair. Bagaimana kalau begini? Sebaiknya kamu minta pada orang lain saja. Oke. Jangan khawatir. Anda punya cukup banyak proyek akhir-akhir ini. Benar. Mari makan bersama lain hari, aku pergi dulu. Orang macam apa dia ini? Seorang pria simpanan yang juga memelihara wanita simpanan. Dia sudah diusir oleh keluargaku. Apa dia pikir aku bodoh? Uangku. Aku lebih baik membuangnya ke air hanya untuk mendengar suaranya, daripada meminjamkannya padanya. Benar, orang seperti ini. Jika dia datang lagi, jangan biarkan dia masuk. Duduklah di sini sebentar. Yueyu, apa kamu sudah dengar? Han Sang berusaha meminjam uang kemana-mana, dan selalu menemui jalan buntu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan tidak berpikir panjang. Dulu semua orang menaruh hormat padanya. Itu semua karena kamu. Sekarang siapa yang masih peduli padanya? Lihat, bukankah itu Jiang Miao Miao? Ya Tuhan. Ayo kita ke sana dan lihat. The Pak film Wang di was sini terlalu translated mahal. and narrated Mungkin by sebaiknya M jangan. Media. Apa yang perlu ditakutkan soal harga? Selama kamu suka, kita beli. Aku yang bayar. Terima kasih Pak Wang. Puas sekarang. Bisakah kita pergi ke hotel sekarang? Dasar Wang nyebelin banget. Apa yang kamu katakan? Lihat. Yang Miao Miao ini, dia benar-benar tidak pilih-pilih. Aku penasaran ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Han Song jika dia melihat ini. Ada apa, Peng Peng? Paman Han di mana ibu? Ibumu bilang ada kerabat datang ke rumah. Dia pergi menyambut mereka. Dia seharusnya segera kembali. Paman, aku kesakitan. Di mana yang sakit? Mataku sakit. Kepalaku juga sakit. Baiklah, jangan panik. Paman akan meminta dokter untuk segera datang memeriksa. Pasin menunjukkan gejala penolakan yang parah. Operasi harus segera dilakukan. Apa Anda walinya? Tidak, bisakah Anda melakukan operasinya dulu? Aku akan meminta ibunya segera datang. Baiklah, saya akan atur operasinya sekarang. Terima kasih. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa dia tidak menjawab? Siapa dia? Apa yang sedang dia lakukan? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Pak Wang, ponselku sudah kumatikan. Sekarang tidak ada siapa-siapa yang bisa mengganggu kita. Mari kita lanjutkan. Hu Yue, bisakah kamu meminjamkan aku uang? Tidak, Tubuh Peng Peng menunjukkan tanda-tanda penolakan. Dia butuh operasi darurat. Kalau tidak ada, risiko kebutaan. di mana Xiang Miao Miao? Kenapa dia tidak datang? Dia ada urusan di rumah. Aku tidak bisa menghubunginya untuk saat ini. Benarkah, apa kamu yakin? Apa maksudmu dengan itu? Biar ku beritahu. Lin Lin, kita pernah menikah. Jika kamu ingin meminjam uang, itu bukan hal yang mustahil. Aku akan katakan sekali lagi. Jika kamu ingin bantuanku, kembalikan kornea mata anakku. Kembalikan padaku. Hu Yue, bagaimana kamu masih bisa mengatakan hal seperti itu? Di saat seperti ini,
Kamu tidak mau kan? Bukannya ibumu yang mengambil uangnya. Pergi minta padanya. Yueyu, kenapa kamu menghentikanku? Dari membicarakan Jiang Miao Miao tadi. Masalah sepenting ini, tentu saja harus dikatakan. Pada waktu yang paling tepat, saat itulah effortnya paling terasa. Bukan? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku pikir, kamu melunak lagi pada benalu itu. Tidak akan lagi. Tidak akan lagi. Tidurlah sekarang. Besok pagi kita pergi ke rumah sakit. Untuk menonton pertunjukan. Ibu, kondisi Pengpeng sangat buruk. Biarkan aku menggunakan uang itu untuk saat ini. Tidak, aku tidak setuju. Uang ini milikku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Ibu, aku hanya menggunakannya untuk keadaan darurat. Aku akan membayarnya kembali. Bahkan untuk keadaan darurat sekalipun. Kamu sekarang tidak punya apa-apa. Bagaimana kamu akan membayarnya kembali padaku? Ibu, itu adalah uang penyelesaian yang diberikan untuk Xiao Jing. Bahkan jika itu harus diambil, itu seharusnya diambil oleh aku dan Hu Yue. Apa urusannya denganmu? Coba lihat, akhirnya kamu bicara jujur juga. Aku ini ibumu sendiri. Apa mungkin aku akan mencelakaimu? Apa bedanya kalau kamu yang ambil atau aku yang ambil? Ibu, Cukup, kamu bisa bicara sampai mulutmu berbusa. Aku tetap tidak setuju. Sudah cukup, aku lelah. Aku mau tidur. Lepaskan aku. Bagaimana? kemana kamu pergi? Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Tadi dalam mode senyap, lalu baterainya habis. Aku tidak sadar. Bagaimana keadaan Peng Peng? Itu keadaan darurat. Dokter membuat pengecualian dan langsung mengoperasinya. Kondisinya sudah stabil untuk saat ini, tapi dia belum sadarkan diri. Syukurlah. Ibunya benar-benar memberikan uang itu padanya. Jangan terburu-buru, tunggu saja. Lihat, dia datang. Hansong, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu berani mencuri uangku ya? Kita bicarakan ini saat sampai di rumah. Rumah-rumah yang mana? Kembalikan uangku sekarang. Bayar. Uang apa? Ibu aku yang mengambil uang itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah uang itu dipakai untuk anaknya? Bagaimana bisa itu tidak ada hubungannya dengan dia? Benarkan Jiang Miao Miao? Berhenti bersandiwara. Kembalikan uangku sekarang juga. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Kenapa kamu tidak menjual dirimu saja? Ibu, Peng Peng masih dalam bahaya. Kenapa kamu membuat keributan di sini? Pulang saja. Dasar sampah. Kamu mau menceramahi ibumu sendiri. Apa orang ini yang menyuruhmu melakukan ini? Dasar pelakor. Kamu sudah membuat anakku hampir bercerai. Dan kamu masih mengincar uangku. Akan kucakar wajahmu. Ibu, Lepaskan, kamu pikir mau kemana? ibu, Berhenti di situ. Mau lari kemana kamu? dokter. Dokter. Dokter, cepat kemari. Dokter. Peng Peng. Peng Peng. Kondisi anak ini sudah lemah. Dan dia baru saja operasi. Apa-apaan kalian membuat keributan di sini? Pergi. Tidak, Peng Peng. Pergi. Ayo pergi. Peng Peng. Peng Peng. Peng Peng. Hansong, kamu lihat sendiri. Dia jatuh sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganku. Aku ada urusan. Aku pergi duluan. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Lepaskan aku. Pergi cepat, pergi, ibu. Hansong, kamu melihatnya sendiri. Semua ini salahnya sampai Peng Peng jeti begini. Kamu tidak boleh membiarkannya lolos. Miau miau. Kita bisa bicarakan itu nanti. Yang paling penting sekarang adalah Peng Peng. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Anak ini dalam kondisi kritis. Dia butuh operasi kedua segera. Mari bersiap. Operasi sekarang. Miau miau. Hansong, semua ini salah ibumu. Dia harus membayar operasi Peng Peng. Tapi kemarin, uang untuk operasi Peng Peng sudah menjadi milik ibu sepenuhnya. Tabungan seumur hidupnya. Dia tidak punya uang lagi. Aku tidak peduli. Kalau dia tidak membayar, aku akan menelpon polisi sekarang juga. Baiklah. Jangan terlalu emosional. Soal uang itu, aku akan mencari cara. Peng Peng.
Peng peng. Hu Yue, Hu Yue, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk menonton pertunjukan tentu saja. Kamu, kenapa kamu melotot padaku? Anakmu tidak terluka olehku. Lalu, siapa yang menyakitinya? Cari saja sendiri mereka. Hu Yue sudah cukup. Cukup, kita bahkan baru saja mulai. Aku belum puas menonton pertunjukannya. Bagaimana bisa cukup? Ikut aku. Hu Yue, kamu lihat sendiri situasinya sekarang. Kita pernah menjadi suami istri. Aku mohon padamu, bisakah kamu menyelamatkan Pang Pang? Setelah dia sembuh, aku akan membawanya ke makam Xiao Jing untuk meminta maaf ya. Meminta maaf, dulu hanya demi memberi Xiao Jing rumah yang utuh. Aku menahan semuanya. Aku sudah muak. Seberapa berhargakah permintaan maaf Emo? Apa itu bisa membuat Xiao Jingku hidup kembali? Dengar ya, Han Song. Apa yang terjadi selanjutnya adalah urusanku. Hu Yue, sudah berkali-kali kukatakan padamu, kematian Xiao Jing adalah kecelakaan. Miao Miao itu murni dan baik hati. Dia juga sangat terpukul. Peng Peng juga sangat menyesal. Kenapa kamu terus mengungkit masa lalu? Apa kamu ingin Peng Peng membayar dengan nyawanya hanya untuk membuatmu bahagia? Apakah hatimu benar-benar sedingin itu? Dia murni dan baik hati, dan aku berdarah dingin. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Apakah orang di foto ini dia atau bukan? Apa ini? Apa ini? Kamu tidak bisa baca? Tidak mungkin. Miao Miao bukan orang seperti itu. Kalau aku tidak salah ingat, tas yang dia bawa tadi adalah yang ini kan? Apa kamu pikir, dengan penghasilannya sekarang, dia mampu membeli ini? Aku akan bertanya padanya. The film was translated and narrated by M Media. Serang si pelakor itu. Dasar pelakor tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Yueyo, kenapa kamu baru sampai? Ada pertunjukan bagus di sana. Aku sudah merekamnya untukmu. Ayo kita pulang dan menontonnya pelan-pelan. Ayo, apa yang sedang kulakukan? Kamu suaminya kan? Urus istrimu itu. Jangan biarkan dia keluar dan menggoda suami orang lain. Aku tidak melakukannya. Dia berbohong. Aku berbohong. Semuanya lihat. Tangkapan layarnya saja. Ada beberapa halaman. Kamu masih berani membantahku. Biar ku beritahu. Ini semua adalah harta Gono Gini kami. Kusarankan kamu mengembalikannya sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah ini benar? Han Song, kamu tidak apa-apa. Keadaan sudah sampai. Sejauh ini, apa bukti-bukti ini palsu? Apakah ini benar? Kamu benar-benar mengecewakanku. Han Song, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dipaksa. Benar dipaksa. Aku tidak pernah memaksanya. Sayang, jangan marah. Dia yang merayuku. Aku janji, aku bersumpah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Bagaimana kalau aku hapus kontaknya sekarang? Dasar orang tua bodoh. Kamu berani mencari pelakor di belakangku. Aku akan membereskanmu saat kita pulang nanti. Dan kamu juga. Kalau kamu berani menggoda suamiku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Han Song, jangan dengarkan mereka. Itu tidak benar. Keadaan sudah sampai sejauh ini. Apalagi yang harus kamu jelaskan? Han Song, kamu benar-benar berani memukulku. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Siapa suruh jati pelakor? Tepat sekali. Pelakor memang yang terburuk. Tapi benalu ini tidak jauh lebih baik. Miao Miao. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu orang seperti ini. Kamu benar-benar membuatku jijik. Han Song, beraninya kamu menghakimiku. Kalau saja dulu kamu tidak berguna, apakah aku harus merendahkan diriku seperti ini? Kamu jelas-jelas bersumpah mencintaiku dulu. Tapi kamu malah berbalik dan menikahi Hu Yue. Bukankah itu hanya
karena kamu mengincar uangnya. Dia bersamaku karena uang. Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kamu meninggalkannya karena dia tidak punya uang? Omong kosong. Kamu menjalani pernikahan yang tidak bahagia. Segalanya tidak berjalan lancar. Jadi kamu kembali mencari Han Song. Tapi saat kamu sadar, dia sudah menikah. Kamu tidak hanya tidak menjaga jarak, kamu malah sengaja merayunya. Bukankah yang kamu incar juga uangnya? Lihat, dia tidak punya uang sekarang. Kamu tidak mau berbalik mencari orang lain yang menurutmu kaya. Ya, aku memang suka uang. Terus kenapa? Apa itu salah? Ya, kamu berasal dari keluarga baik-baik. Apa kamu mengerti kesulitan yang dihadapi orang lain? Kenapa kamu harus punya segalanya, sementara aku tidak punya apa-apa? Aku akan merayu suamimu. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak hidup lebih baik dariku. Aku memang menginginkan itu. Diam. Han Song, kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku. Bukankah kamu yang bersumpah mencintaiku? Kenapa kamu tidak mau menceraikan Huyue? Kalau bukan karena keraguanmu, aku tidak akan membiarkan Peng Peng menargetkan Xiao Jing. Kalau bukan karena itu, Peng Peng tidak akan mengalami kecelakaan itu. Dia pasti masih baik-baik saja. Dan Xiao Jing tidak perlu mati. Apa katamu? Apa maksudmu? Xiao Jing tidak perlu mati. Kamu salah dengar. Aku tidak bilang apa-apa. Katakan padaku, apakah kematian Xiao Jing ada hubungannya denganmu? Tidak, bukan aku pelakunya. Ada atau tidak? Hiwayu. Tenanglah. Aku merekam seluruh percakapan ini di ponselku. Aku menelpon polisi sekarang. Biarkan polisi menyelidiki semuanya. Aku beritahu ya, jika kematian Xiao Jing ada hubungannya denganmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lin Lin, panggil polisi cepat. Oke. Han Song, tolong aku. Aku tadi hanya marah dan bingung. Aku tadi cuma asal bicara. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jangan-jangan kamu sudah tidak percaya lagi padaku. Han Song, jika kamu berencana membelanya, jangan harap kamu bisa membuka mulut. Jika tidak, aku punya alasan kuat untuk curiga bahwa kamu bersekongkol dengannya untuk membunuh Xiao Jing. Bagaimana mungkin? Minggir. Sang Miao Miao, Anda dicurigai menghasut orang lain untuk melakukan tabrak lari yang menyebabkan kematian. Mohon ikut dengan kami. Bukan aku. Aku dijebak. Lepaskan aku, bukan aku. Bukan aku. Kamu salah orang. Han Song, tolong aku. Dengarkan penjelasanku. Kumohon Han Song. Bicara. Apa yang kamu mau? The film was Aku. translated and narrated by M Media. Yuyul, aku minta maaf. Aku dengar Sang Miao Miao sudah mengaku. Xiao Jing. Benar-benar dia yang menyebabkan kematiannya. Aku. Yuyul. Semuanya salahku dulu. Aku yang terlalu mudah percaya pada orang lain. Aku pikir karena kita dan Miao Miao adalah teman baik. Dan situasinya sangat sulit. Kita bisa membantunya. Hanya sedikit bantuan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia orang seperti ini. Sudah selesai. Yuyul. Jangan seperti ini. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak berdebat denganmu karena Miao Miao. Dan aku seharusnya tidak membiarkan Sang Simpan merundung Xiao Jing. Aku mengecewakan kalian berdua. Jadi, kamu mau memberi kompensasi padaku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa saja boleh. Jika kamu benar-benar ingin memberi kompensasi, ayo kita bercerai. Kamu yang bersalah. Pergi tanpa membawa apapun, dan jangan pernah muncul di depanku lagi. Itu adalah kompensasi terbaik yang bisa kamu berikan. Yuyul, jangan seperti ini. Aku benar-benar ingin menyelamatkan pernikahan ini. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kita akan bertemu di pengadilan. Lepaskan aku. Yuyul. Pada titik ini, apakah ada yang bisa kukatakan yang masih berarti? Ya, Baiklah. Aku setuju. Ayo bercerai.
Halo. Xiao Qiao. Ibu ada di bawah di tempatmu. Apa? Kenapa kamu datang ke tempatku? Bukankah sudah kubilang untuk bersembunyi? Aku, Xiao Qiao, kamu berbeda dari kakakmu. Kamu anak perempuan ibu yang baik. Kamu harus menyelamatkan ibumu. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu harus pergi bersembunyi ke luar kota. Menutup telepon. Tunggu, tunggu. Kalian semua tidak tahu diuntung semuanya. Wang Cue, Anda dicurigai mencelakai Xiang Xinpan, yang menyebabkan kematiannya. Mohon ikut dengan kami. Tidak. Aku tidak melakukannya, Pak Polisi. Pak Polisi, aku tidak melakukannya. Anak itu memang sudah akan mati. Ibunya lah yang menghasut anakku untuk mencuri uangku. Tentu saja aku harus mengonfrontasi mereka. Benarkan, aku dijebak. Aku dijebak. Huyue, kamu yang mengirim polisi untuk menangkapku. Bukan. Ini yang pantas kamu dapatkan. Aku akan melawanku sampai mati. Jujurlah sedikit. Huyue, kamu kembali ke sini. Aku belum selesai denganmu. Kamu akan mati dengan mengenaskan Huyue. Yuyu, bisakah kita tidak bercerai? Kamu sudah gila. Pergi sana. Tidak, Yuyu. Halo, apa ini kerabat Xiang Xinpan? Xiang Xinpeng tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal. Bisakah Anda datang sekarang? Pergi sana. Siapa Xiang Xinpeng itu? Dia tidak ada hubungannya denganku. Jangan hubungi aku. Soal urusannya lagi. Aku minta maaf. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Berkat Yang Miao Miao dan kamu, ibu ditangkap polisi. Perusahaan kakak iparmu juga bangkrut. Sekarang cuma aku yang The film was tersisa bekerja. translated Tidak ada lagi yang and akan narrated mengurusmu. by M Makan Media. saja roti itu sendiri. Pergi. Xiao Qiao, tunggu. Aku ingin minum air. Ini aku buatkan bubur untukmu. Minumlah sedikit untuk menenangkan perutmu. Kenapa biar aku suapi? Hati-hati panas, pelan-pelan. Yuyu. Yuyu, aku minta maaf. Aku yang mengecewakanmu. Terima kasih. Hari ini aku akhirnya bebas. Anggap ini sebagai perayaan dariku. Yuyu. Han Song, kita sudah bercerai. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Jangan pernah temui aku lagi. Tidakkah kamu ingin bertanya? Kenapa aku terluka? Apa itu ada hubungannya denganku? Tidak penting. Karena begitu keadaannya. Maka jangan pernah bertemu lagi.
Yue. Apakah aku benar-benar kehilanganmu? Huyue, kamu sudah menghancurkanku seperti ini. Kamu masih berani menemuiku. Aku tidak pernah menyakitimu. Semua yang terjadi adalah perbuatanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Apakah aku mendapatkan apa yang pantas? Aku tidak tahu. Tapi aku sudah melihat apa yang pantas kamu dapatkan. Kamu, ngomong-ngomong, kamu belum tahu kan? Operasi Xiang Xinpeng gagal. Apa? Kamu bahkan tidak tahu itu. Sejak hari kamu di penjara, operasi anakmu gagal. Anakmu sudah meninggal. Mustahil. Kamu membohongiku. Apalagi yang kamu punya, yang pantas kubohongi. Itu benar. Kamu tidak punya keluarga lagi. Biasanya Han Song yang mengurusmu. Sekarang, setelah Han Song pergi, hal-hal ini kamu tentu tidak akan tahu. Anakku sudah meninggal. Peng-pengku. Biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar anakku. Peng-pengku. Biarkan aku keluar. Menyedihkan sekali. Meninggal dan tidak ada yang datang menjemput. Hanya terbaring di rumah sakit selama berhari-hari tanpa hati. Biarkan aku keluar. Anakku sudah meninggal. Peng-pengku. Lepaskan aku. Di mana Han Song? Aku mau bertemu Han Song. Han Song tidak akan menemuimu. Kamu penyebab kematian anaknya. Dia terlalu membencimu. Bagaimana mungkin dia menemuimu? Kamu yang sudah mencuri Han Song. Kembalikan Han Song padaku. Jangan khawatir. Dia dan aku sudah lama tidak punya perasaan. Lagi pula dia dan aku sudah bercerai. Jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa mencarinya sendiri. Tapi sayangnya, kamu tidak akan pernah keluar dari sini lagi. Huyue. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tunggu saja. Urusanku belum selesai denganmu. Xiao Jing. Ibu sudah membalaskan dendammu. Apa kamu melihatnya? Setahun kemudian, Yueyu. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah setahun sejak Xiao Jing meninggal. Ya, itu cepat sekali. The film was translated Benar-benar and terjadi. narrated by M Media. Tapi kenapa? Aku selalu merasa kemarin. Dia masih seperti bayi yang tertawa dalam pelukanku. Tapi kenapa? Yueyu, semuanya sudah berlalu. Xiao Jing tidak akan mau melihatmu bersedih. Aku tahu. Aku sudah berjanji pada Xiao Jing bahwa aku akan hidup dengan baik. Kami bahkan berjanji bahwa di kehidupan selanjutnya, Xiao Jing akan tetap memilihku sebagai ibunya. Sudah larut. Kita harus kembali. Ayo pergi. Yue. Han Song. Yue. Apakah kamu baik-baik saja? Han Song, sudah kubilang, jangan muncul di depanku lagi. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin datang dan melihat Xiao Jing. Hari ini adalah peringatan kematiannya. Xiao Jing juga tidak ingin melihatmu. Aku ingin melihatnya. Aku mengerti. Ini adalah mobil balap kesukaan Xiao Jing. Bisakah kamu menyampaikannya untuknya? Dia sangat menyukainya. Dia sendiri yang mengatakannya padaku. Ayah, mobil ini keren sekali. Aku mau. Baiklah, saat ulang tahunmu nanti, aku akan membelikannya untukmu. Oke, ayo pergi. Kita pulang dulu. Ini hadiah ulang tahunmu. Bagaimana? Ultraman ini, kamu sudah lama menginginkannya kan? Ayah hebat kan? Ayah yang terbaik. Aku mengerti. Aku tidak akan datang lagi.
Han Song, Yueyu. kenapa kamu berdiri di sana saja? Berikan barang-barangnya pada Yueyu. Benar. Yueyu. Terima kasih. Kamu. Han Song, apa yang kau hutangkan pada kami ibu dan anak tidak akan pernah bisa terbayar seumur hidup ini. Berhenti melakukan hal-hal yang sok suci ini. Itu benar-benar menjijikan. Lin Lin, apa menurutmu aku kejam? Bagaimana bisa kamu begitu? Perjalanan ini, aku sudah berjalan di sisimu. Kalau orang lain tidak mengerti, bagaimana mungkin aku tidak? Xiao Jing sudah tiada. Apapun yang dia lakukan sekarang untuk menebus kesalahan, apa gunanya? Itu hanya supaya dia merasa sedikit lebih baik. Kamu bersimpati padanya. Tidak. Aku hanya sedang memikirkan masa lalu. Dulu, aku tidak akan pernah percaya bahwa aku dan Han Song akan berakhir seperti ini. Yueyu berhenti memikirkannya. Kamu harus menatap ke depan. Benar. Lihatlah ke depan. Xiaohan, kamu masih muda dan berpendidikan. Kenapa kamu bergaul dengan kami orang-orang kasar? Mau lari? Kapan kamu mau bayar utangmu? Aku akan melakukannya secepat mungkin. Secepatnya. Kapan tepatnya? Aku The film benar-benar was tidak punya uang saat translated ini. and narrated by M Media. Aku tanya sekali lagi. Kapan kamu bisa bayar? 1 bulan. Bagaimana dengan itu? Kali ini kupatahkan kakimu. Ku beri waktu 1 minggu. Kalau sampai saat itu belum bayar, ginjalmu yang kuambil. Aku akan bayar, aku janji. Aku pasti akan membayar. Berhenti memukulku. Pak Han, rekening Anda kosong. Mohon lunasi saldo Anda. Baiklah. Maaf, Pak Han. Anda tidak memenuhi kualifikasi rekrutmen kami. Saya minta maaf Pak Han. Kami berharap bisa bekerja sama di masa depan. Maaf Pak Han. Anda tidak memenuhi kualifikasi rekrutmen kami. Saya minta maaf Pak Han. Kami berharap bisa bekerja sama di masa depan. Aku sedang bicara padamu, tapi kamu malah tidak menyahut. Pantas saja kamu sudah tua, dan masih belum punya istri. Kemana dia pergi? Lama sekali kencingnya. Tidak saudara, aku tidak bilang pada kalian berdua. Tapi aku baru saja melihat wanita cantik di sana. Wanita cantik, masa sih dia cantik banget? Ayo, kita lihat di mana. Ayo, akan kutunjukkan wanita cantik itu. Ayo.
Ada apa Presiden Hu? Sepertinya aku melihat seseorang yang kukenal. Pasti salah lihat. Anda bercanda Presiden Hu. Anda kan bos besar kami. Bagaimana mungkin kami punya kenalan Anda di sini? Kudengar Anda akan menikah. Anda pasti terlalu sibuk akhir-akhir ini. Mungkin. Proyek ini sudah kutinjau. Aku serahkan pada kalian semua. Terima kasih atas kerja keras kalian. Apa yang Anda katakan Presiden Hu? Ini hanyalah apa yang seharusnya kami lakukan. Selamat untuk Direktur Utama Hu. Bahagia. Ayo pergi. Yuyul. Kamu mau menikah? Hansong. Lihat. Apakah gaun pengantin ini cantik? Hansong. Cantik ya? Yuyul, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri dulu? Aku keluar sebentar untuk menelepon. Oke. Nona Hu. Gaun pengantin ini. Apa Anda masih menginginkannya? Tidak. Halo. Aku mau gaun pengantin ini. Makan malam sudah siap. Bersiaplah. Waktunya makan. Ibu tunggu sebentar. Aku akan mengalahkan ayah. Xiao Jing. Aku mengalahkan ayah. Ibu, apa aku hebat? Tentu saja, Xiao Jing kita adalah yang terbaik. Pergi cuci tanganmu, lalu makan. Ayo pergi. Bersihkan dirimu untuk makan malam. Oke. Yuyul. Aku minta maaf. Aku mengacaukan semuanya. Gaun pengantin ini untukmu. Semoga pernikahanmu bahagia. The film was translated and narrated by M Media. Sensi tunangan Yuyul. Apa ini? Coba kulihat. Bukan apa-apa, cuma sampah. Kalau begitu aku pergi dulu. Pernikahannya besok. Istirahatlah. Kamu juga. Sampai jumpa besok, pengantinku. Hati-hati di jalan. Aku minta maaf Xiao Jing. Ayah sudah berjanji pada ibu. Dia tidak akan datang menemuimu lagi. Tapi ayah tetap datang. Karena ayah sangat merindukanmu. Lihat ayah membawakan mobil balap kesukaanmu. Ayah harus pergi sekarang. Karena ayah berjanji pada ibu bahwa aku tidak akan datang menemuimu lagi. Ibumu akan menikah. Aku tahu kamu sangat menyayangi ibumu. Saat kamu terlahir kembali nanti, akankah kamu menjadi anaknya lagi? Ayah akan selalu mendoakan kalian berdua.
Sekarang pengantin pria, silakan cium. Pengantin wanitamu, Cium dia. Cium, cium, cium-cium. Cium, cium. saya nyatakan, kalian berdua resmi menjadi suami istri. Nyonya Shen, tolong jaga aku ya. Pak Shen, tolong jaga aku. Pak Chang, proyeknya berjalan lancar. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Presiden Hu, apa yang Anda katakan? Ini hanyalah tugas kami. Siapa itu? Yuyul. Kamu tidak apa-apa. Yuyul, kamu baik-baik saja. Yuyul. Apakah kalian saling kenal? Ambulans. Tolong panggilkan ambulans. Yuyul, apa kamu baik-baik saja? Apakah ada bagian yang terasa sakit? Yueyu, kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Pelan-pelan. Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kamu The pingsan di film was lokasi konstruksi. translated Apa and kamu tahu? narrated Aku by pingsan. M-Media. Yuyul, kamu tidak apa-apa. Yuyul. Siapa yang membawaku ke sini? Seorang pekerja membawamu ke sini. Seorang pekerja. Di mana dia sekarang? Sebelum kami tiba, dia sudah pergi. Di mana Pak Sang? Dia ada di luar. Aku akan memanggilnya. Presiden Hu, Pak Sang, siapa yang membawaku ke sini? itu tadi seorang pekerja bernama Liu Xiaoming. Liu Xiaoming. Bukan dia. Ada apa Presiden Hu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin berterima kasih padanya. Maaf merepotkan. Aku akan mengirimkan hadiah ke lokasi nanti. Tidak apa-apa. Selama kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku kembali dulu. Baiklah. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja. Tapi, kenapa kamu tidak membiarkanku memberitahunya bahwa kamu yang menyelamatkannya? Siapa yang menyelamatkannya tidak penting. Yang penting adalah dia selamat. Baiklah. Tidak ada lagi yang perlu kita lakukan di sini. Aku ada urusan lain. Kamu kembali ke lokasi sendiri saja. Dokter. Bagaimana keadaan pasien di dalam? Kenapa dia pingsan? Siapa kamu? Saya keluarganya. Kamu pasti kakaknya. Begini, dia sedang hamil. Dia tadi sedikit terkena sengatan panas. Makanya dia pingsan. Dia hamil. Ada lagi. Kalau tidak, aku masuk dulu. Tidak ada yang lain. Selamat, Pak. Istri Anda hamil. Benarkah? Yuyul. Itu luar biasa, Yul. Yueyu, kita akan punya bayi. Aku akan jadi ayah. Yuyul. Selamat. Kamu pasti sangat bahagia sekarang. Yuyu, apa yang sedang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Aku akan menjadi seorang ayah. Apa yang harus kulakukan? Apa yang perlu aku siapkan? Apa yang harus dia makan? Apa yang harus dia hindari? Ngomong-ngomong Yuyu, bukankah kita harus memesan pengasuh bayi lebih awal? Tidak. Kita harus pergi ke pusat perawatan pasca melahirkan, mainan pakaian, dan banyak hal lainnya. Yuyu, bisakah bayinya mendengarmu? Biar aku dengarkan. Dia masih begitu kecil. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar? Kamu ini konyol ya? Xiao Jing, apakah itu kau yang kembali? Kali ini, ibu pasti akan membuatmu bahagia.